Jadi nanti teman-teman yang tidak hadir nanti dia menyaksikan lewat recording ini. Ya, terima kasih. Terlihat sudah lebih 100 orang yang join ya. Luar biasa ini, kami ucapkan banyak terima kasih untuk atensi dan partisipasi Bapak Ibu, leader dan rekan-rekan semua Duta BPJS Kesehatan Selindo di kegiatan khususnya ranking 1 Semarak UPG BPJS Kesehatan Award tahun 2022. Izin kami menyampaikan dulu sebelum masuk ke technical meeting. Kami ingin menyampaikan kami dari ATE itu diminta untuk berkolaborasi bersama dengan tim sekretaris badan. Dalam hal ini Ibu siapa lagi? Wait. Ibu Irma, waduh, siap. Mohon maaf Ibu Irma. Ibu Irma selaku asisten deputi bidang tata kelola yang baik di sekretaris badan dan beserta jajaran ada Kak Monik, Kak Asa dan teman-teman yang lain. Jadi panitia yang telah disusun itu meliputi dari lintas bidang dan unit kerja, ada kami dari komunitas, kemudian juga dari kantor pusat, dari MSDM RM dan lain-lain. Untuk kegiatan, jadi sebelum masuk ke sambutan dari Ibu Irma, kami menyampaikan bahwa untuk ranking 1 ini, itu jadwalnya sesuai surat, itu dilaksanakan di hari Kamis dan hari Jumat di pekan ini. Jadi untuk teman-teman yang telah mendaftar, kurang lebih 640 orang, diharapkan bisa menyimak apa yang menjadi juknis atau tatip pada kompetisi ini ya. Kemudian di samping memperebutkan hadiah utama, tentu kami mereminder bahwa ada banyak ya hadiah maupun souvenir dari sekretaris badan itu kami terinfo ada 10. Dan yang paling terutama tentu bukan hanya kegiatan ranking 1 ini, tapi memastikan Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk join di seluruh kegiatan rangkaian UPG BPJS Kesehatan Award ini. Jadi ada yang sedang berlangsung itu lomba TikTok, kemudian lomba meme, kemudian ranking 1, dan nanti di puncaknya itu akan ada pengumuman unit kerja terbaik dengan partisipan yang luar biasa tentunya. Mungkin itu sedikit pembukaan dari kami, dan untuk selanjutnya sebelum masuk ke technical meeting, kami ingin menyapa Ibu Irma Yanti El Batara selaku asisten deputi bidang tata kelola yang baik, mungkin untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata terkait kegiatan atau semarak dari UPG BPJS Kesehatan Award ini. Kepada Ibu Irma, waktu dan media kami persilakan. Ya, halo. Izin kamu mohon ditunggu sebentar karena kebetulan di sini hujan deras, jadi Ibu sedang reconnect. Mohon ditunggu sebentar ya. Siap. Terima kasih Kak Monik. Jadi untuk ranking 1 ini sendiri kami menyampaikan untuk susunan kepanitiaan ya, biar teman-teman mengetahui juga bahwa di samping Ibu Irma selaku penanggung jawab kegiatan itu ada Kak Monik tadi, Monik dari Sekretaris Badan, kemudian Kak AJ dari Kedeputian Bidang MSDM RM, kemudian Kak Asa dari Sesban juga ya, kemudian ada saya dari Gorontalo mewakili dari Komit, bertiga itu ada Bli Wanda dari Selong dan juga Kak Mirda dari Sidoarjo. Jadi benar-benar kita memastikan bahwa kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan tentu apa yang diharapkan ya, di mana kompetisi bersifat transparan, jujur, dan adil. Ya, oke, kita coba menyapa kembali Ibu Irma. Apakah beliau sudah bisa terhubung? Assalamualaikum Ibu Irma. Ya, kita melihat sekarang yang sudah join itu 180 orang. Ya, jadi memang ini sekalian kita juga akan mengetes bagaimana kemampuan dari live Telegram ini ya.
yang akan kita gunakan sebagai media utama pelaksanaan ranking 1. Ya, Assalamualaikum, selamat sore, selamat siang Ibu Irma. Selamat sore, selamat siang Mas Mumu. Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Bu Irma, izin ini sudah hampir 200 orang Duta BPJS Kesehatan join bersama kita di live Telegram ATS siang atau sore hari ini. Alhamdulillah ya udah pada join ya. Oke, Mas Mumu, silakan lanjut ya. Ya, siap. Mungkin ada sedikit sepatah kata Bu Irma, mungkin ada yang bertanya apa sih kegiatan UPG BPJS Kesehatan Award ini, kemudian bagaimana settingan atau ya mungkin hari puncak bagaimana Bu terkait dengan partisipasi teman-teman Selindo ini Bu? Ya, terima kasih Mas Mumu. Ya alhamdulillah puji Tuhan ya, karena ternyata animo teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini sangat besar ya, ranking 1. Ya, ini merupakan bagian dari kita mengadakan kegiatan UPG Award ya, di mana ini merupakan salah satu lomba, di mana ada 2 lomba lain yaitu lomba memes dan lomba TikTok yang kita adakan dalam rangka UPG Award BPJS Kesehatan tahun 2022 ini. Mungkin teman-teman tahu juga bahwa di tahun 2021 kita juga pernah melaksanakan kegiatan ini, dan ini lebih pada bagaimana kita melihat kemampuan atau pemahaman teman-teman terkait gratifikasi di BPJS Kesehatan. Dan ini juga wujud dari internalisasi kami agar teman-teman dalam melaksanakan aktivitas kegiatan operasional di unit kerjanya bisa memahami terkait gratifikasi dan mengajak juga peran dari Paskes yang ada di tempat teman-teman. Mungkin itu Mas Mumu bagian bahwa kegiatan lomba ranking 1 ini merupakan rangkaian dari lomba UPG Award BPJS Kesehatan. Ya. Terima kasih Bu Irma, sedikit penyampaian dan ya sepatah kata tentunya mewakili tim panitia pusat dalam hal ini sekretaris badan, dan kami menginformasikan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan kita akan segera masuk ke technical meeting. Izin Bu Irma, kami akan lanjut. Silakan Mas Momo. Ya. Terima kasih Bu Irma. Ya. Untuk technical meeting ini saya akan dibantu oleh rekan saya Bli Wanda dan Kak Mirda. Bli Wanda boleh di share screen, Bli Wanda? Bli Wanda udah join. Nah, ya. Jadi sekedar informasi bahwa kemarin ketika kita mengeluarkan pengumuman ranking 1 ini, kita juga sempat kaget ya melihat animo dan partisipasi teman-teman yang sangat luar biasa pada kegiatan ranking 1, terutama di ranking 1 ini. Makanya mungkin ada beberapa yang sempat menanyakan, kok link pendaftaran registrasi itu ranking 1 beberapa kali ditutup ya, buka tutup kayak portal kayak gitu. Jadi kenapa itu sempat kita lakukan atau kita ambil seperti itu, karena kita berkoordinasi terus dengan Ibu Irma dan jajaran di Sekretaris Badan dan melaporkan bahwa per hari ini sudah segini pendaftar yang telah registrasi. Dan ya, Mas Syafi bisa di mute dulu mic-nya. Jadi memang kami menyampaikan bahwa target untuk partisipan lomba ranking 1 itu idealnya hanya 100, idealnya. Jadi tapi tentu kami mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah luar biasa, makanya kami dari panitia berdiskusi kembali bagaimana untuk membuat sebuah skema, karena memang lagi-lagi kita ini dihadapkan pada ya tentu kita kegiatan online dan juga kita tersebar di seluruh Indonesia. Dan teman-teman tentu sudah mengetahui ya untuk ranking 1 versi offline itu bagaimana tata cara dan cara mainnya, dan kita lakukan modifikasi sedikit supaya bisa dimainkan secara online tetapi tetap memenuhi unsur ya transparan, jujur, adil, dan demokratis.
Untuk technical meeting ini kami menyampaikan bahwa dari 640 orang yang telah mendaftar, itu kita akan lakukan penyaringan melalui share point yang dimiliki oleh organisasi, dan nantinya teman-teman itu akan login menggunakan email pribadi atau email corporate dari teman-teman sekalian. Nanti kita akan melakukan untuk teknis di kegiatan hari H, itu kita akan menyiapkan kurang lebih 25 soal untuk dilakukan pengisian secara serentak. Dan nanti panitia dari tim AT dan juga dari sekretaris badan, itu kita akan menyampaikan bahwa pengisian dengan durasi selama misalkan 5 menit dan lain-lain. Saya akan langsung coba menge-share dulu untuk biar teman-teman ada gambaran. Sudah di-share nggak linknya? Oh ya, saya share dulu ya. Itu teman-teman yang ada join waiting list di grup ATE bisa di admit. Saya minta bantuan teman-teman yang tim AT. Di admit saja itu teman-teman yang mau, biar mungkin mau join. Ya, ini saya share ya. Nah, itu linknya. Link kita sudah share di grup AT, silakan dibuka dan dibaca dulu. Jadi jangan dimulai dulu ya. Ini kita mau menjelaskan dulu karena ini masih simulasi dan technical meeting. Jadi saya coba share screen. Beli Wanda, saya coba share screen dulu ya, biar teman-teman nanti mengetahui bagaimana tata cara ketika link sudah mulai ditampilkan. Jadi ini ya. Nah, ini yang saya di-share screen oleh saya. Beli Wanda boleh di stop share dulu, enggak apa-apa Beli Wanda. Saya pakai share screenku dulu ya. Oke. Jadi ini nanti ketika teman-teman sudah menge-share, mengklik link yang telah di-share oleh panitia pada grup ATE, nanti kelihatan durasi berapa lama, dan juga pastikan nama teman-teman ada di sini, Hai Muhlis. Jadi kalau teman-teman yang biasa atau pernah membuka email, terutama email cabang atau email unit kerjanya, pastikan ketika Anda membuka ini nama Anda yang muncul. Misalkan, Hai KC Gorontalo misalkan. Nah, berarti itu Anda sedang login di share point Anda yang terkonek itu adalah email daripada unit kerja. Jadi pastikan nanti nama Anda yang masuk ke sini. Kemudian di sini ada keterangannya ya, ketika Anda sudah nge-start, waktu sudah mulai berjalan, dan tentu artinya memang pengerjaan soal itu sudah mulai dilakukan. Kemudian yang menjadi mendasar kita menyampaikan di sini untuk peraturan mendasarnya, bahwa ketika teman-teman sudah ingin melakukan ujian atau simulasi kegiatan ranking 1 nanti, itu kan kita dari panitia ATE, misalkan ya, ini simulasi kita berikan contoh 10 soal dengan waktu 2 menit. Tapi contoh nanti ketika di kegiatan hari H, di kompetisi, misalkan 25 soal, kita menghitung waktu 7 menit misalkan. Jadi kurang lebih 7 menit waktu untuk teman-teman untuk menyelesaikan soal itu. Tapi memang pilihannya mudah ya, benar dan salah saja. Jadi tidak perlu ada hitung-hitungan kali-kali dan lain-lain pakai kalkulator. Jadi nanti soalnya kita akan membuat itu berupa soal dari gratifikasi organisasi, dan juga ada kita selipkan beberapa pengetahuan umum. Ya, mungkin sifatnya menguji bagaimana pengetahuan umum teman-teman. Jadi ya, contoh misalkan siapa sih kasus apa yang lagi hits di Indonesia, misalkan pembunuhan dan lain-lain. Itu contoh ya, tapi bukan itu. Jadi artinya mungkin ada soal misalkan Bandara Sultan Hasanuddin itu ada di kabupaten mana ya, seperti itulah. Mungkin itu sedikit gambaran untuk soal-soal, dan dia bukan bukan soal-soal kuliah yang mungkin yang hafalan dan lain-lain, tapi dia memang sifatnya lebih ke pengetahuan umum. Ini kita akan langsung mulai untuk klik to start. Saya akan klik to start. Nah, ketika saya sudah klik to start, ini waktu di atas, kalau teman-teman melihat, ini sudah langsung hitung mundur. Hitung mundur ya, waktu. Jadi ya silakan, kalau misalkan ya ini Persatuan Indonesia, misalkan ya, silakan teman-teman menjawab.
Misalkan benar. Ini jadi hanya 2 opsi ya untuk jawaban yang disiapkan oleh panitia, benar dan salah, dan semoga ini mempermudah teman-teman juga. Kemudian ya silakan dijawab saja sesuai dengan pemahamannya teman-teman. Kemudian setelah itu pastikan Anda submit. Nah, gini. Submit ini ya tentu sebelum waktu ini berakhir ya. Sebelum waktu ini berakhir. Saya coba submit. Nah, ini komplit. Ketika sudah komplit berarti Anda telah menyelesaikan soal itu. Kemudian kita view. Nah, ini. Dari sini kita melihat dari 10 soal, karena sifatnya soal itu satu poin per soal, maka ternyata saya hanya benar 5 daripada 10. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini juga nanti teman-teman bisa mereview kembali ya untuk belajar, mungkin ada yang terlewat. Misalkan, oh ternyata Perdir yang mengatur gratifikasi adalah nomor ini. Oh tadi saya salah pilihannya misalkan. Jadi ini gunanya juga ya ditampilkan oleh panitia. Silakan teman-teman memastikan jawaban itu benar. Nah, kemudian yang kita perlu menjadi perhatian untuk teman-teman sekalian, sekali Anda mengikuti soal ini, Anda tidak akan bisa mengikuti pengisian soal ini kembali ya, karena ini memang mengunci satu email satu orang. Jadi seperti itu, satu email, satu orang, satu jawaban. Jadi sini tidak ada pilihan, meskipun saya misalkan go back, ini dia tidak ada pilihan untuk memulai kembali. Bahkan ketika misalkan saya mengklik ulang link yang di-share oleh Putu Wanda tadi, ini kelihatan nggak? Nah ini tuh. Jadi respon sudah terekam, ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa lagi untuk mengisi. Nah, kemudian saya akan langsung masuk ke share screen-nya Beli Wanda selaku panitia. Silakan Beli Wanda ditampilkan dulu share screen-nya. Bagaimana tampilan untuk pengisian? Sekalian mungkin ada teman-teman tadi yang sudah mengisi. Nah, ini. Untuk respon, kita melihat ada dalam durasi simulasi tadi itu ada kurang lebih 53 orang yang mengisi. Kemudian, nah ini akan kita capture ya. Jadi ini kalau misalkan kita lihat bergerak 54 respon kemudian nanti berubah jadi 55, 56, itu nanti pada saat kompetisi itu tidak akan ada yang seperti itu. Karena kita akan memberikan durasi space waktu untuk menjadi panduan bersama. Jadi misalkan begini. Ketika panitia mengatakan bahwa kita mulai 15.30 WIB, durasi misalkan 7 menit, berarti kita akan selesai serentak itu 15.37. Nanti ketika ada teman-teman yang mengatakan, wih mohon maaf mas, mbak, saya tadi lagi ke toilet 2 menit, jadi saya lambat mulai, misalkan saya hanya mulai di 15.32. Nah berarti itu adalah konsekuensi dari teman-teman sekalian, karena tidak bersiap atau tidak ready pada rentang waktu yang ditentukan. Nah, tenang saja untuk rentang waktu ini, karena memang sifatnya dia hanya beberapa menit, 7 menit paling lama, 5-7 menit, itu kita akan informasikan paling tidak 24 jam sebelum kegiatan. Sehingga tidak akan menjadi isu atau alasan untuk teman-teman mengatakan bahwa, loh ini kok jadwal mainnya kok dadakan kayak gitu kan. Nah, itu yang kita antisipasi. Jadi tidak kita mengantisipasi bahwa ada yang mengklaim bahwa saya tidak mengetahui jadwal main ini. Jadi saya merasa dirugikan dan lain-lain. Makanya teman-teman diharapkan sekedar informasi kita menargetkan kegiatan itu dilakukan di hari Kamis. Di hari Kamis sore dan paling tidak hari Rabu sore atau hari Rabu malam itu kita akan menginformasikan jadwalnya. Jadwalnya di grup ATE. Nah, sampai di situ ya, kita akan masuk ke respon itu. Jadi tadi kita masuk ke apa? Kita mengetahui dulu bersama bahwa ada range waktu. Nanti ketika sudah keluar range waktu itu baru kita akan masuk ke respon. Beli Wanda coba ditampilkan peringkat yang mengisi. Beli. Nah, ini yang urutan mengisi ya. Ini yang urutan mengisi sesuai dengan waktu. Misalkan saya mengisi di 7, misalkan kita mulai jam 7 ya 7.20, misalkan Mirda, Timotius mungkin 7.22 dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan
kalau turun ke bawah ini kan sekarang sudah lebih 60 orang ya yang mencoba. Nah, ini nanti dia mengunci ada nama-nama masing-masing. Tentu bisa dipertanggungjawabkan bahwa atas nama Nurul Haira betul ada nilainya, Victor Umar, Rinalde, Saada, ya seperti itu. Jadi sekarang coba beli di sort nilainya. Nah, sekarang kita akan sort nilainya. Nah, ini. Nah, dari ketika kita sudah mengsort nilai seperti ini, mana dia beli? Nah, ini. Ketika kita sudah mengsort nilai ini, nanti itu akan panitia mengurut ya. Misalkan ini kurang lebih. Kenapa? Kenapa beli? Stop dulu formnya, masih jalan. Stop dulu? Ya. Berarti kita hapus formnya. Gimana beli? Oke, kita coba. Jadi teman-teman di-download aja di situ langsung. Di-download di Excel, beli. Biar nanti betul-betul hanya itu yang bisa kita Nah, jadi kalau misalkan range waktu sudah habis, panitia itu akan download, mengeluarkan datanya melalui Excel. Tampilan yang sekarang ada di share screen oleh Beli Wanda. Belum tampil Beli? Ya, oke, sudah tampil. Nah, sudah tampil seperti ini. Ini tadi urutan, kalau belum di-sort, ini masih urutan sesuai pengisian. Siapa yang duluan selesai, dia peringkat 1 ya, dan seterusnya. Meskipun mungkin nilainya tidak dapat 10 atau dapat 100 seperti itu. Nah, sekarang coba di-sort Beli. Dari kurang lebih 60-an orang yang telah mengisi ini, kita akan lakukan sort nilainya. Nilai tertinggi, nah ini kelihatan. Dari sini nanti akan kelihatan, misalkan Inka Putri itu poin 10. Kemudian disusul oleh Hesti Febria, dia poin 10. Kemudian Reza Yoga 9, Asep Dwi 9, Resti Januar 9, Jihan 9, ya dan seterusnya. Untuk metode yang dipakai oleh aplikasi SharePoint ini, kami menyampaikan untuk menjadi panduan teman-teman sekalian bahwa meskipun Anda cepat dan nilai Anda misalkan anggaplah 9 ya, itu nanti tidak akan merubah peringkat yang teratas ini. Anda akan masuk ke peringkat yang di bawah. Coba diperkecil dulu sedikit Beli. Nah, coba di ujung dari 9 ini. Ujung peringkat 9. Ya, ujung yang dapat poin 9. Coba di-scroll ke bawah dulu. Scroll ke bawah. Nah, mana? Stop, batasannya. Ya, sini. Ini kan kalau kita lihat, data yang terakhir ditarik oleh panitia, itu ada di Indrabayu, peringkat 9. Jadi dalam durasi misalkan yang ditetapkan oleh panitia 7 menit, tadi kita lakukan penarikan, itu Indrabayu ini adalah orang yang mendapatkan peringkat 9 yang paling terakhir dibanding yang lainnya ini. Nah, ngerti nggak, Pak? Ngerti nggak maksud saya? Misalkan Saada, Heru Iskandar, KC Sampit Kopit, Nur Fadila, Septi, Ayu Faradila, ini lebih dahulu dia mengsubmit untuk mendapatkan poin 9 dibanding Indrabayu Bagan. Nah, artinya apa? Teman-teman di sini tidak boleh berlama-lama dalam durasi waktu yang telah ditetapkan oleh panitia. Jadi ketika misalkan saya mengatakan misalkan kita mengatakan bahwa kita mulai jam 12.00 berakhir 12.05, ketika mungkin Sukmawati dia selesai di 12.03 dan dia mendapatkan poin 9, kemudian Indrabayu dia selesai di 12.04, dia mendapatkan poin 9, Sukmawati itu tetap otomatis akan teratas dia. Karena dia dianggap oleh sistem adalah orang yang lebih dulu menyelesaikan soal itu. Nah, itu. Jadi kurang lebih kenapa sistem ini yang dipakai? Karena begini ya, seringkali mungkin ada yang dijadikan tumbal gitu di cabangnya misalkan.
Jadi misalkan begini, ada 10 orang bersama-sama, terus nanti satu orang dijadikan tumbal tuh, misalkan, kan tadi kan jawaban akan terbuka, misalkan dia bilang, misalkan saya di Gorontalo, coba kamu buka dulu soal itu semua, biar enggak apa-apa kok dapat 0. Biarkan teman-temanmu ini yang berusaha maksimal dapat 10 misalkan dari 25 soal itu. Nah, boleh teman-teman menggunakan strategi itu, tapi perhitungkan juga karena meskipun Anda dapat 10, tapi kalau Anda kalah di waktu penyelesaian, misalkan Anda baru menyelesaikan di detik-detik akhir, misalkan kita mulai di 12.00 sampai 12.05, Anda menyelesaikan di 12.05, itu Anda akan di bawah. Nah, beda dengan orang-orang yang memang mulai dari 12.00, memang udah dia tancap untuk dapat poin 10 itu, misalkan seperti itu. Jadi, nanti, anggaplah ini misalkan dari kasus ini, hanya 2 orang yang dapat 10, misalkan ya. Terus, anggaplah kita mulai waktu 12.00 sampai 12.05, kemudian kita melakukan penarikan data ini, anggaplah 12.03, berarti masih ada kurang lebih 2 menit ya, 12.05 untuk kita lakukan finalisasi tarikan akhir. Nah, ketika 12.03, memang Hesti dia adalah orang yang kedua, Inka ya, artinya Inka dan Hesti adalah orang yang mendapatkan poin 10. Bagaimana kalau tiba-tiba anggaplah misalkan ada pegawai namanya misalkan Liwanda, dia menginput di 12.04 tapi poinnya dapat 10, berarti dia masuk di peringkat berapa? Dia akan masuk di peringkat ketiga selama memang tidak ada orang lain yang mendapatkan poin 10 juga di kecepatan range waktu 12.04 itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya ya simpel aja sih, cepat dan tepat kayak gitu. Jadi semakin teman-teman cepat memulai tentu dan mengakhiri, tentu potensi untuk masuk ke peringkat akhir itu pasti lebih besar. Dan sekarang kita mau menyampaikan bahwa untuk masuk ke final babak terakhir, untuk masuk di babak final quiz ranking 1 yang open camp yang sama dengan aslinya, itu nanti kita ambil 50 peringkat teratas saja. Jadi coba di short blit. Ambil misalkan 50 peringkat. Jadi ini nanti yang menjadi panduan untuk panitia menetapkan 50 orang yang akan masuk ke babak putaran final. Yang akan bermain melalui sistem on cam yang seperti saya ini menggunakan salah atau menggunakan benar. Jadi itu nanti kurang lebih 50 orang. Jadi inilah yang digunakan tools oleh panitia. Kita akan menyaring teman-teman. Jadi pastikan teman-teman untuk ready. Satu kata kunci dari saya untuk bisa lolos maksimal, silakan mulai ready atau standby pada saat kita tetapkan waktunya. Kemudian ketika kita memberikan aba-aba untuk mulai, silakan langsung digas. Kemudian berusaha tentu untuk mendapatkan poin maksimal, dan kalaupun misalkan tidak maksimal, jangan patah semangat karena ya itu tadi ada opsi ya ketika misalkan Anda masuk di peringkat 50 besar. Dan sekali lagi kami juga menyampaikan bahwa di samping 50 besar nanti itu kita akan ada juga lucky reward. Jadi misalkan kita menetapkan dari 640 kita ambil door prize nomor cantik, misalkan peringkat ke 123 mendapatkan power bank dari sekretaris badan, misalkan peringkat 250. Makanya teman-teman yang berpartisipasi jangan berkecil hati karena itu tadi ada beberapa ya siapa tahu mungkin Anda laki ya untuk mendapatkan beberapa souvenir dari tim Sesban, dan sekaligus untuk merekap partisipasi keaktifan teman-teman sekalian dari unit kerja. Oke, sampai di sini kita coba tanya dulu Bli ya, sebelum kita masuk ke putaran final yang top 50. Kita buka diskusi untuk teman-teman, silakan open mic yang tertib biar kita bisa menjawab satu-satu pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Kita lihat sudah ada 307 orang yang sudah join di sore hari ini. Apakah ada yang kurang jelas atau cukup jelas mungkin penjelasan dari panitia? Ya, saya pikir Danang, bagaimana? Danang mau merah? Apakah ada yang kurang jelas? Izin Mas Mu, saya juga baru join jadi agak juga buat tanya. Oh gitu ya. Nanti saya menyesuaikan saja, tidak apa-apa.
Iya, tah? Jadi untuk teman-teman yang datang terlambat, nanti kita share ya. Ini kita akan masukkan ke YouTube. Kemudian nanti untuk menjadi panduan teman-teman sekalian sebelum bermain di hari H. Oke, sampai di situ kita akan mengeluarkan data 50 nama yang terbaik. Nah, kemudian kita akan masuk ke partai putaran final. Nah, untuk putaran partai final, nanti itu kita akan mengambil 50 orang dan memanggil. Kita mungkin memberikan waktu kurang lebih ya 15 menit sepertinya ya, cukup. Jadi misalkan dari 50 orang yang telah mengisi link tadi, itu kita umumkan biar mereka juga mempersiapkan untuk ngeprint ini ya, dokumen yang telah kita share di AT. Jadi kita menghimbau untuk efisiensi, teman-teman yang belum dinyatakan lulus untuk top 50 tidak perlu ngeprint dokumen ini ya, PDF ini, karena ini hanya kita persiapkan untuk teman-teman yang lolos di babak 50 besar, seperti itu. Jadi ini saya coba up kembali di grup ATE. Nah itu nanti, jadi pada saat kita sudah mengumumkan 50 nama, nanti silakan kita berikan waktu 15 menit sebelum kita lanjut ke putaran partai final untuk top 50. Kemudian seperti kita ketahui bahwa di ranking 1 ini sifatnya adalah siapa yang paling lama bertahan alias the last standing. Nanti kegiatan itu akan dipandu oleh MC Cetar Membahana, ada Kak Mirda dan juga Kak Monik dari Sesban. Nah, itu nanti akan membantu membacakan beberapa soal secara beruntun. Jadi ketika misalkan dibacakan, anggaplah kita akan, saya coba simulasikan ya secara singkat. Saya coba kayak gini dulu kamera. Ya, oke. Jadi misalkan host, misalkan Kak Mirda atau Kak Monik membacakan, Bandara Sultan Hasanuddin itu berada di Provinsi Sulawesi Barat misalkan. Nah, pada saat sudah dibaca soal itu, top 50, dia sudah harus mengambil salah satu dari kertas ini ya, apakah benar atau salah. Jadi kalau misalkan dia, itu kita akan berikan waktu kurang lebih mungkin 3-5 detik untuk mereka mengangkat kertasnya. Ketika Anda sudah memilih, jawabannya misalkan benar versi Anda, berarti Anda harus mengangkatnya gini. Jangan dibalik ya. Jangan diperlihatkan dulu jawaban benar atau salahnya. Nanti dibalik dulu kayak gini. Nah gini, ini kuncinya. Jadi kayak gini. Nah, para peserta top 50 dia akan memegang kertas seperti ini sebagai penanda bahwa dia telah mengunci jawabannya. Nah seperti itu. Entah bagaimana ya, Kak Mirda, apakah di atas kepala, tapi sepertinya terlalu jauh. Gini, terserah mau di dada atau apa, yang jelasnya Anda mengangkat kertas. Karena ketika Anda tidak mengangkat kertas, melebihi daripada alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh panitia, nanti kita akan saling memantau dan juga para penonton itu akan mengingatkan. Dan ketika ada peserta yang berpotensi tidak mentaati aturan, itu kita akan berikan kartu kuning ya, kartu kuning, dan boleh jadi kalau berulang itu akan kita berikan diskualifikasi. Artinya dianggap tidak mengikuti kegiatan. Nah, seperti itu. Jadi silakan diangkat kayak gini. Nah, nanti ketika semua orang sudah mengangkat kertas seperti ini, nanti panitia atau MC Kak Mirda dan Kak Monik akan mengumumkan misalkan, ya Bandara Sultan Hasanuddin itu berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Jawabannya adalah salah. Nah, ketika sudah dibacakan jawabannya, silakan semua peserta membalik jawaban itu. Nah, kayak gini, memperlihatkan sebagai bukti bahwa Anda benar. Nah, ketika misalkan karena tadi jawabannya harusnya salah, berarti ketika ada peserta yang mengangkat benar seperti saya ini, dia dinyatakan telah gugur dan silakan off cam. Seperti itu. Jadi nanti begitulah seterusnya, kurang lebih kita telah mempersiapkan kurang lebih 100 soal apabila memang peserta sangat alot persaingannya misalkan. Tapi panitia itu menyiapkan soal-soal yang fun and meaningful ya, dan terutama terkait dengan tema kita yakni paham gratifikasi. Tapi tentu tidak semuanya terkait dengan gratifikasi. Nanti ada juga kita selipkan beberapa pengetahuan umum itu tadi. Seperti itu. Nah, nanti ketika
panitia, ya penonton, pemain juga silakan saling mengawasi ya. Ketika misalkan, anggaplah misalkan saya mau curang, ketika misalkan awalnya saya bilang benar gini, terus karena MC dia mengatakan salah, terus saya ada pergantian kayak gini, ini kan nanti akan kelihatan ya, karena kita mengetahui bahwa panitia, tim ATE, dan dari Sesban juga itu nanti akan melakukan capture layar sebagai bukti bahwa memang Anda telah mengangkat kertas itu, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya sampaikan kembali bahwa ketika MC membacakan soal, silakan Anda diberikan waktu 3-5 detik untuk mengangkat salah satu kertas. Jadi kertas kedua-duanya telah di-print ya oleh peserta top 50 baik benar atau salah, dan ketika soal telah dibacakan tadi silakan Anda memutuskan mau mengangkat kertas benar atau salah. Ketika misalkan Anda mengangkat benar atau salah ya jangan dibalik begini, dibalik dulu gini, ini sebagai kata kunci bahwa Anda telah menetapkan jawaban. Nah, ketika misalkan nanti panitia telah mengumumkan jawabannya, silakan Anda membuka kertas itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya. Mas Mumu? Silakan. Ya, silakan, Bro Saldi, silakan. Ya, terima kasih Mas. Jadi teknis untuk pelaksanaan ini kan kita masing-masing cetak ya, kartu ya. Ya, ada yang masing-masing 2 lembar itu kita siapkan. Ya. Pas MC membacakan pertanyaan, kita udah punya jawaban. Betul, betul. Nah, yang diangkat itu yang salah satu kan benar atau salah, tapi belum diperlihatkan atau sudah diperlihatkan? Belum diperlihatkan jawaban salahnya ini. Ini salah atau benar, jangan. Tapi diperlihatkan dulu baliknya ini. Ini kan aslinya itu kalau teman-teman lihat yang saya share di PDF-nya itu di grup ATE itu kan 1 lembar kayak gini ya. Kita balik. Nah ini. Terus kita lihat ada garis putus-putus, itu kan ada petunjuknya lipat kertas. Nah, silakan dilipat. Nah, kemudian nanti tampilkan tulisan ini. Ini sebagai ya kurang lebih apa ya, penanda bahwa Anda telah memutuskan jawaban Anda apakah benar atau salah. Terus nanti kita harapkan bisa jujur ya, misalkan kayak gini diangkat terus kelihatan bawahnya ini kosong atau atasnya, karena kalau misalkan kayak gini, anggaplah kayak gini, ini kan siapa tahu misalkan saya pakai 2 kertas, anggaplah ya, misalkan ada yang mau curang. Kalau Bapak sulap merah gitu kan. Anggaplah misalkan ada yang 2 kertas kayak gini, dia angkat dua-duanya benar, kemudian mungkin karena MC mengatakan bahwa ini adalah, saya kan sebenarnya di depan benar, tapi karena mungkin MC mengatakan bahwa ini salah, mungkin saya kalau saya kayak gitu, Anda tidak lihat bawahnya atau saya menjatuhkan kertas, nah gitu misalkan. Nah, bisa kayak gitu soalnya. Jadi nanti kita himbau untuk peserta setidak-tidaknya kayak gini, di tengah-tengah dari layar komputernya. Tak apa-apa, apakah mau di bawah matanya atau apa yang jelas sih kayak gini lah, standarnya ya. Nah, mungkin boleh di-capture Kak Mirda, beliau Anda biar jadi panduan teman-teman. Nah, pada saat nanti telah memutuskan jawaban dan panitia atau MC telah meminta Anda untuk membuka, apakah dia meminta Anda untuk membuka lebih awal atau mereka yang membuka jawaban lebih awal, silakan nanti balik kayak gitu. Nah, gitu. Inilah yang menandakan bahwa apakah misalkan kunci jawabannya benar, ya berarti Anda ditetapkan lolos ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau misalkan Anda mengatakan salah, berarti Anda harus mengakhiri permainan dan off cam seperti itu. Jadi nanti hanya top 50 yang akan on cam ya. Mungkin itu Bang Saldi ya. Mungkin gimana? Aman? Terus saya minta bantuan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, karena ini belum pernah kita lakukan uji coba sebelumnya. Saya minta bantuan untuk teman-teman untuk open cam. Yang join ini kurang lebih 287 orang, boleh open cam kurang lebih 50 orang lah. Silakan open cam sebanyak-banyaknya. Kita mau lihat berapa sih kapasitas daripada layar Telegram yang dia mampu ini. Apakah dia bisa memungkinkan untuk 50? Ya silakan, udah banyak nih. Gila. Ya. Ini udah berapa? Udah lebih dari 50 ini beli. Nah ini bahkan terus bertambah. Ya saya pikir ini bahkan 100 pun ini kita boleh ya. Nah nanti itu kuncinya kita akan mainkan di capture.
kita akan mainkan di capture yang akan disiapkan oleh panitia. Nah, kayak gini dia. Ini sekarang udah berapa ini, Beli? Udah 100 kali. Berarti aman ya? Nah, jadi nanti kurang lebih kalau 50 berarti 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, aman sih. Masih aman. 50 orang, top 50 kita akan panggil untuk open cam. Masih aman. Dan kita bisa melihat nanti ketika misalkan saya kayak gini kan jelas toh, masih kelihatan. Nah, teman-teman masih bisa lihat. Ini akan kita capture layar ini sebagai bukti bahwa teman-teman telah mengangkat atau menentukan jawabannya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat toh. Nah, jadi ini kuncinya. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk tutorialnya, kertas kita sudah print, kita siapkan 2 lembar di grup ATE, benar dan salah. Jadi silakan nanti mengikuti, lipat kertas, lipat, kemudian ini yang diangkat kalau sudah menentukan jawaban. Ya, kurang lebih seperti ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Luar biasa Telegram, bisa open cam sampai 100 orang. Ya, itu siapa yang sudah capture tadi itu, luar biasa. Nah, ini. Ya. Izin Mas Mumu. Apakah ya, silakan siapa yang bertanya? Ya. Ya, saya Bu Rizka dari Subak Penjabi. Mau usul saja. Bagaimana kalau proses pembacaan jawaban itu dilakukan setelah semua membuka jawaban gitu loh. Jadi semua buka jawaban, langsung di screenshot, nah nanti baru jawabannya dibacakan. Itu aja. Menarik. Boleh Bu Rizka, dan sepertinya itu yang lebih pas ya. Jadi sepertinya itu lebih pas. Jadi teman-teman akan dihimbau untuk membuka dulu jawabannya. Ini kan gini dulu ya mereka, kemudian nanti MC akan menghimbau silakan para peserta untuk balik jawaban. Nah, tapi MC belum mengumumkan dulu misalkan benar atau salah. Nah, kan kayak gini, udah di capture tuh. Semua orang udah capture dan semua orang sudah melihat sebelum kita umumkan jawaban. Kemudian kita menambahkan untuk juknis, tidak boleh ada penggantian kertas ya selama ketika Anda sudah mengangkat kertas ini. Jadi ketika misalkan Anda sudah seperti ini terus, mohon maaf, saya salah angkat kertas misalkan. Jadi pastikan sebagai tips dari saya, mungkin di sebelah kanan itu jawaban benar, misalkan di sebelah kiri jawaban salah. Itu mungkin untuk mempermudah teman-teman. Terserah bagaimana trik dari teman-teman, tapi mungkin kalau saya silakan benar dan salah. Benar di sebelah kanan, salah di sebelah kiri. Terus nanti tinggal ambil gitu. Nah, gitu. Ya, terima kasih Bu Rizka. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, saran dan masukan teman-teman? Kira-kira ada potensi resiko, potensi kendala? Saya pikir aman ya. Kalau misalkan teman-teman tadi pada saat seleksi awal, pastikan Anda login tepat waktu, kemudian nama Anda. Meskipun Anda nanti yang misalkan dia saking seriusnya mungkin dia tidak melihat bahwa bukan akunnya yang dia pakai, tapi akun cabangnya, tidak apa-apa. Ketika misalkan akun cabang itu masuk di top 50, kita akan konfirmasi balik. Siapa yang menggunakan akun ini, silakan Anda ikut bermain di top 50 untuk putaran partai final. Mungkin itu, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Tapi saya melihat masih ada beberapa kamera yang tertutup ya. Apa jaringan saya yang error atau gimana ini? Ini Bara, atas nama Bara memang tidak open cam. Rani RD, ya mungkin ya. Mungkin ditutup ya. Oh, ya. Melinda, Mojokerto, Dini, ya Adi Wiryanata, ya oke. Saya pikir kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri technical meeting ini dan sampai bertemu di kegiatan hari H, di hari Kamis. Kisi-kisi ya. Kalau kisi-kisi perdir gratifikasi nanti kita share biar teman-teman bisa baca.
Tapi kalau pengetahuan umum ya silakan banyak membaca lah, atau mungkin baca-baca berita atau infotainment. Karena memang sifat soalnya ini dia lebih fun and meaningful saja ya. Tidak ya gimana ya. Buat seru-seruan saja teman-teman sekalian. Oke, kalau sudah tidak ada, Beli Wanda, Kak Mirda, apa ada yang mau disampaikan? Kak Monik? Mungkin link soalnya di hari H. Kak Mirda, aman? Aman. Link. Ya, saya pikir sudah cukup aman ya untuk semua kita memahami, dan kita ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu leader dan teman-teman sekalian untuk join di technical meeting hari ini, dan sampai bertemu di kegiatan hari H. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat balik ke rumah. Yo, makasih. Izin end meeting ya.